Baik, dalam seri sebelumnya mungkin kakak abang yang sudah join masih ingat bahwa kita sudah berdiskusi tentang leadership dari segi inside maupun outside. Ini adalah sesi kedua dari topik leadership kita. Dalam diskusi ke depan, kita bebas ya kakak dan abang untuk sharing. Jadi bukan model kayak satu arah. Tapi kalau kakak abang dan teman-teman ada hal yang mau di-sharingkan ataupun mau ditambahkan, berbagi, sangat diperbolehkan. Abang kakak dan teman-teman boleh berbagi lewat chat ataupun nanti unmute secara langsung ketika waktu sudah dipersilahkan. Malam ini kita akan kembali berdiskusi dengan Bang Effendi Aritonang. Abang ini adalah salah satu direktur di perusahaan Nirlaba ya Bang? Ya, Food for the Hungry. Oke. Jadi harapannya kita boleh membawa sesuatu pulang nanti dari sini dan membawa dampak tempat manapun kita berada. Oke. Bang, kira-kira itu aja pembukaan dari aku. Sesi selanjutnya aku serahin sama Bang Effendi. Masih mute, Bang. Ya, sorry. Selamat malam semua teman-teman. Terima kasih untuk Imelda yang sudah membuka kita. Selamat malam Kak Juli. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman, malam ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan dari sisi lain. Ya, kalau bulan lalu kita membahasnya bagaimana melihat pemimpin itu dari dalam dirinya dan dari image yang kita lihat di dalam diri orang itu. Nah, malam ini kita akan melihat sisi lain dari kepemimpinan. Ya. Ada satu model kepemimpinan yang barangkali tidak ideal sebagaimana harusnya seorang pemimpin. Nah, hari ini kita berbicara tentang model kepemimpinan yang jauh dari ideal seorang pemimpin. Ya. Jadi kita menyebutnya seorang kepemimpinan yang toksik atau kepemimpinan yang beracun, ya, menimbulkan dampak-dampak negatif pada orang-orang yang dia pimpin. Nah, untuk menuntun diskusi kita, saya akan sharing kepada kita screen dan mudah-mudahan ini akan menolong diskusi kita bisa lebih terstruktur dan diskusi kita juga bisa lebih interaktif. Oh, saya belum diizinkan untuk sharing. Boleh minta tolong Bang Christian? Bentar ya, Bang. Iya. Ini pemimpinnya Bang Christian, jadi kita harus patuh sama pemimpin ini. Silakan, Pak. Baik. Nah, ya toxic leadership, ya. Nah, saya sambil belajar bahasa Inggris, jadi bahannya saya buat tulisannya dalam bahasa Inggris, tapi tentu komunikasi verbalnya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kita akan membahas tentang toxic leadership, kepemimpinan yang toksik, yang beracun. Ya. Kita akan membahas tentang problem dan harga yang harus kita bayar dari model kepemimpinan yang selfish, yang berpusat pada diri sendiri. Nah, dengan begini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa karakteristik yang paling kentara dari kepemimpinan yang toksik itu adalah orientasi kepemimpinan yang berpusat pada diri si pemimpin. Ya, jadi bukan orientasi yang berpusat kepada orang-orang yang dipimpin, berpusat kepada tujuan yang akan dicapai, atau berpusat kepada pengembangan organisasi atau perusahaannya. Ya, jadi ada beberapa fokus dari kepemimpinan yang lebih sehat sebenarnya. Ya, jadi berfokus kepada orang-orang yang dipimpin, berfokus kepada pencapaian tujuan dengan cara yang efektif, dan juga berfokus kepada pengembangan organisasi atau perusahaan di mana dia memimpin. Nah, sebaliknya, orang yang memimpin dengan gaya kepemimpinan yang toksik,
orientasi kepemimpinan itu berpusat kepada dirinya sendiri. Nah, ada satu definisi yang saya ambil dari berbagai sumber, lalu saya coba ramu menjadi satu definisi teknik. Ya, toxic leadership adalah sebuah model kepemimpinan yang menyebabkan kerusakan kepada anggota organisasi. Ya, jadi seyogianya memimpin itu membangun, bukan menghancurkan. Nah, ini justru sebaliknya. Kepemimpinan itu tidak membangun, tapi merusak, menghancurkan. It's strongly marked by a selfish abuse of power. Ya, jadi tanda yang paling jelas kentara adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk diri sendiri. Jadi ketika kekuasaan yang dia miliki, wewenang yang dia pegang di dalam tangannya itu melulu dipakai untuk memuaskan keinginan diri sendiri, maka itulah tanda paling kentara seorang pemimpin yang toksik. Ya. Nah, orang-orang, individuals, ya, orang-orang yang dipimpin di bawah kepemimpinan seperti ini tidak bisa berkembang dengan baik, sangat sulit untuk bisa tumbuh sehat, untuk bisa thrive, untuk bisa mekar, untuk bisa berkembang dengan baik. Itu sangat sulit. Kenapa? Karena orientasi si pemimpin bukan kepada orang yang dia pimpin untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk semakin besar, tapi dia berpusat pada diri sendiri. Seorang pemimpin yang toksik biasanya ya seluruh isi hatinya itu melulu berbicara tentang apa interest pribadi dia. Ya, jadi efeknya adalah performa atau kinerja tim, produktivitas tim, dan moral para orang-orang yang dia pimpin itu biasanya akan runtuh. Ya, jadi kinerja perlahan-lahan jadi akan rusak dengan sendirinya. Nah, teman-teman, ada seorang pengajar di sebuah universitas di Afrika Selatan yang bernama Theo Veldsman yang mengatakan ada 5 tipe toxic leaders, ya, pemimpin yang toksik. Ada 5 tipe. Satu yang disebut dengan cold fish, ikan yang dingin. Orang seperti ini, pemimpin toksik seperti ini, adalah orang yang selalu tidak peduli dengan bagaimana tujuan itu tercapai. Yang penting tujuannya tercapai. Ya. Dia tidak pernah mempertimbangkan apakah tujuan itu dicapai dengan cara yang benar atau salah. Dia tidak peduli apakah untuk mencapai tujuan itu orang lain akan hancur berantakan, dia nggak pusing. Yang penting tujuan dia tercapai. The ends justifies the means. Ya, jadi tujuan itu menghalalkan semua caranya. Ya. Nah, sering sekali yang paling bahaya adalah tujuannya bukan hal yang lain kecuali interest pribadi dia. Ya, jadi ini menarik, ini harus hati-hati ya. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang memimpin seperti ini, maka kita bisa memastikan orang ini adalah pemimpin yang toksik. Saya nggak mau tahu bagaimana kamu caranya, pokoknya kamu harus berhasil. Wah, itu nggak benar. Cara nggak pernah dibenarkan hanya gara-gara kita punya tujuan yang ingin kita capai. Jadi pertimbangannya tidak utuh. Yang kedua adalah tipe ular. Ular ya. The world serves me in the endeavor to satisfy my personal needs like greed, status, and power. Ya, jadi ular ini adalah orang yang ingin memastikan bahwa segala sesuatu di seluruh dunia ini ada yang apapun juga yang ada dalam kontrol saya itu semata-mata eksis untuk memenuhi kebutuhan personal saya, terutama kebutuhan-kebutuhan yang tercermin dalam bentuk kerakusan, greed, ya, mencari status dan mencari kekuasaan. Ya, jadi dia akan sangat berfokus kepada bagaimana agar nafsu serakah dia itu bisa dipenuhi,
Ya, dia statusnya bisa makin lama makin tinggi, ya, kekuasaan dia makin berkembang. Nah, ini tipe ular katanya. Yang ketiga adalah pencari kemuliaan, glory seeker. Ya. Dia selalu ingin memastikan bahwa kepemimpinan dia akan membuat dia terkenal. Ya, public visibility, semua orang tahu siapa dia. Ya, nggak peduli berapa harga yang harus dibayar. Pokoknya semua orang harus tahu, ya, bahwa aku adalah orang penting, aku orang berbakat, aku orang terkenal, aku orang berpengaruh. Ya. Nah, ini yang kelihatan juga ya. Jadi kadang-kadang ada toxic leader itu orientasinya lebih kepada pamor dia, pesona dia kelihatan. Nah, yang keempat adalah master boneka, puppet master. Ya. Orang ini pada dasarnya adalah orang yang sangat terobsesi dengan kontrol, dengan kendali. Dia harus memastikan segala sesuatu yang ada di perusahaan itu, di organisasi itu, harus ada dalam kontrol dia. Dia tidak punya delegasi. Dia nggak ngerti apa itu mempercayakan sesuatu kepada orang. Dia tidak ingin ada orang lain yang mengambil keputusan apapun kecuali dia. Dia bahkan bisa membatalkan keputusan semua orang lain demi supaya orang tahu bahwa dia yang punya kontrol. Nah, pemimpin seperti ini juga adalah pemimpin yang toksik. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima adalah monarch, ya, monarki, ya, seperti kerajaan. Nah, orang ini sangat berambisi, ya, kepada kayak kerajaan, membangun kerajaan bagi dirinya sendiri. Ya, jadi dia ingin seperti seorang raja, disembah, ya, tidak boleh disangkal. Ya, jadi kalau kita berargumen sama dia, kita nggak ada gunanya. Dia tidak pernah menerima argumen. Keinginan dia adalah perintah bagi semua orang. Ya, dia ingin memastikan semua orang mengabdi kepada dia. Wah, ini menarik ya. Jadi ini adalah ciri-ciri, ini adalah tipe-tipe dari pemimpin yang toksik. Nah, ini juga bisa menjadi cermin buat kita sendiri. Siapa tahu kita juga punya tanda-tanda seperti ini. Yang paling menarik adalah tidak ada orang yang memimpin yang imun terhadap kemungkinan jatuh kepada salah satu dari 5 tipe ini. Sekali lagi, tidak ada orang yang memimpin yang pasti imun terhadap kemungkinan jatuh kepada 5 tipe ini. Itu sebabnya kita harus jaga diri baik-baik. Ya, jagalah hati, jangan kau nodai, gitu ya. Jadi kita jaga diri dengan baik karena kita tidak imun. Ya, kepemimpinan itu sangat dekat dengan kekuasaan. Kepemimpinan itu sangat dekat dengan popularitas. Kepemimpinan itu sangat dekat dengan kontrol. Kepemimpinan itu sangat dekat dengan kekuasaan, dengan pengaruh. Nah, karena itu kita selalu ingin supaya itu makin lama makin besar dalam kontrol kita. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ya. Jadi tidak ada orang yang imun terhadap ini. Nanti kita akan bicara kalau begitu bagaimana caranya supaya kita tidak terperangkap di dalamnya. Nah, ada 5 tipe. Nah, apa yang paling berbahaya ya dari kepemimpinan toksik dalam sebuah organisasi adalah kepemimpinan itu merusak segitiga kepercayaan dalam sebuah tim. Ya, jadi tim yang baik itu dia ada punya segitiga kepercayaan namanya. Ya. Nah, ada 3 komponen di situ. Yang pertama adalah credibility, ya, kredibilitas orang. Nah, pemimpin yang toksik membuat orang tidak punya kredibilitas buat dirinya sendiri. Karena biasanya kalau dia berhasil, yang mengambil kredit adalah pemimpin. Kalau dia gagal, yang dihukum, yang disalahkan adalah orang lain. Nah, maka perlahan-lahan orang tidak akan mempunyai kredibilitas yang kuat di antara satu dengan yang lain. Orang mulai kehilangan kredibilitas yang baik terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi dia akan merusak kredibilitas tim. Ya.
Nah, kalau di dalam tim itu tidak ada kredibilitas di antara orang-orang yang ada di dalamnya, maka dengan sendirinya tim itu akan rapuh, ya, rapuh dengan sendirinya. Yang kedua adalah reliability, ya, keterandalan. Ya, nah, karena si leader itu ingin mengambil semua untuk dirinya sendiri, maka satu dengan yang lain tidak berani untuk mengandalkan temannya. Saya nggak mau rely dengan teman saya, karena teman saya juga tidak mau mengambil responsibility apapun, karena itu semua sudah diambil oleh pemimpin. Nah, dengan begitu, kepercayaan di antara orang-orang yang ada di dalam tim itu juga makin lama makin menipis. Ya, itu bahayanya. Yang ketiga adalah keintiman, ya, kedekatan. Nah, karena kenapa dia merusak? Merusaknya adalah begini. Si pemimpin yang toksik biasanya punya kecurigaan yang tinggi terhadap kedekatan orang-orang di dalam timnya. Jadi dia tidak ingin ada kekuatan yang lain kecuali orang-orang yang betul-betul dia percaya di sekeliling dia. Kalau ada orang-orang kelihatannya mulai membangun kedekatan satu dengan yang lain, tapi tidak dekat dengan dia, dia pasti akan memecah belah. Ya. Jadi dia tidak ingin ada intimacy di antara orang-orang di situ. Orang-orang di situ akan menjadi saling menjaga jarak satu dengan yang lain, karena si pemimpin biasanya tidak ingin ada solidaritas di antara orang-orang di dalam tim itu, kecuali solidaritas untuk mendukung kepemimpinan dia. Nah, dengan begitu, satu dengan yang lain nggak bisa percaya lagi. Ya. Jadi, tim itu sebetulnya dysfunctioning, tidak berfungsi dengan baik. Karena tidak ada kredibilitas, tidak ada kebergantungan, dan tidak ada kedekatan satu dengan yang lain. Maka yang ada adalah sekumpulan orang yang melulu hanya melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin atau yang akan pasti menyenangkan dia. Nah, itu dia. Jadi kita nggak akan bilang gini, apa yang harus kita putuskan? Ya kita tanya dia lah. Karena nggak ada gunanya kita berpikir sesuatu, ya, mengandalkan ide-ide kita, karena nanti bisa diveto sama dia. Nah, ini yang akan merusak tim. Ini akan perlahan-lahan membunuh sebuah tim. Ya, jadi seluruh organisasi itu sepenuhnya berpusat pada dirinya sendiri. Maka satu dengan yang lain nggak ada lagi kepercayaan. Nah, bayangkan kalau di dalam sebuah organisasi tidak ada trust, tidak ada kepercayaan, maka sebenarnya organisasi itu bukan sebuah organisasi yang efektif. Itu hanya kumpulan orang-orang yang melulu bekerja karena alasan yang lain kecuali alasan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau di kantor mungkin dia alasannya melulu karena gaji. Tidak ada alasan yang lebih kuat kecuali menunggu tanggal gajian. Ya, kalau ada gaji yang lebih baik dia akan pergi. Ya. Nah, dan seterusnya, dan alasan-alasan lain. Nah, ini yang akan terjadi kalau pemimpin itu memimpin dengan kepemimpinan yang toksik. Nah, teman-teman, saya kira saya mau break dulu di sini. Kalau ada feedback dari kita, supaya kita bisa berinteraksi. Ya, jadi kita memulai tadi dengan definisi, lalu ada tipenya, lalu ada efek pertama dari toxic leadership ini adalah rusaknya kepercayaan di dalam tim. Nah, saya pause di sini. Kalau ada yang kita ingin diskusikan, kita boleh. Kak Melda, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, kepada kakak abang dan teman-teman, untuk sesi ini kita akan buka satu orang dulu, bertanya atau sharing. Jika ada boleh di-unmute. Oh, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kan ada 5 sih toxic leader.
Ya, ya. Kalaulah apakah kelima itu mempunyai dampak yang berbeda, Bang? Atau satu pun dari ciri itu ada dalam diri kita, itu ya pasti rusak sih sebenarnya, Bang. Tapi apakah kerusakannya, tingkat keparahannya juga berbeda? Makanya dibagi juga dia 5 cirinya, Bang. Mungkin itu, Bang. Oh. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah dampak yang diakibatkan oleh masing-masing tipe ini berbeda gitu ya? Kurang lebih gitu pertanyaan Bang Mansen? Iya, Bang. Ya. Bukan memilih jadi yang lebih baik ya, Bang, bukan begitu. Iya, ya, setuju. Memang kelihatannya nggak ada yang baik ini. Nah, saya bisa lempar ke kita. Misalnya nih, kalau ada pemimpin yang dia sangat dominan mencari kemuliaan, kira-kira apa kerusakan yang paling jelas akan terjadi pada organisasi? Kira-kira ada yang mau bantu jawab? Ada, Bang, aku, Bang. Ya, silakan, Bu Pendeta. Nggak usah panggil Bu Pendeta lah, Bang. Memang Ibu Pendeta, jadi harus dipanggil Inang Pendeta ini. Oke, makasih, Bang. Kalau dia menonjolkan kepada dirinya sendiri, itu artinya dia tidak, kelemahannya seolah-olah orang lain itu kayak kurang fungsi dalam struktur itu sendiri, dalam organisasi itu sendiri. Ya. Thank you. Ya, nah, itu aja, Bang, kalau menurut aku. Ya, thank you. Terima kasih, Bu Pendeta. Ada yang lain barangkali ingin menambahkan? Jadi pemimpinnya misalnya yang ketiga nih tipenya, pencari kemuliaan. Pokoknya dia menjadi pusat daripada perhatian orang lain lewat dari seluruh organisasi itu. Apa kira-kira dampak negatif dari orang ini kepada organisasi? Kalau dia dominan, tipenya adalah tipe pencari kemuliaan. Aku mau coba, Bang. Silakan. Karena tujuannya untuk memuliakan dia, jadi tujuan organisasi itu sendiri pun jadi terhalang untuk tercapai karena tujuannya bukan sebagai tujuan organisasi. Misal si pemimpin ini pengen kemuliaan dia, sedangkan anggotanya udah berfokus nih sama tujuan organisasi. Akhirnya jadi ya nggak jadi lagi deh, orang trust-nya udah hilang gitu. Jadi tidak efektif seperti yang Abang bilang. Oke, thank you. Nah, bisa juga bayangkan begini nih, kalau kita punya atasan begini, kita disuruh kerja capek terus ada hasil. Lalu setiap kali dia berdiri di depan orang lain atau di depan bosnya lagi, dia akan bilang, jadi saya sudah mempelajari cara-cara bagaimana kita meningkatkan produktivitas perusahaan. Dia tidak memberi kredit sedikit pun kepada tim, kepada orang-orang yang sudah berjerih lelah mengerjakan itu. Kira-kira apa dampak psikologis kepada orang-orang yang sudah bekerja itu? Mereka akan termotivasi atau demotivasi? Demotivasi lah, Bang. Demotivasi, iya. Orang besok-besok orang akan malas untuk bekerja dengan lebih baik. Malah kadang-kadang pegawai-pegawainya atau timnya akan sengaja membuat hasil yang jelek supaya dia kelimpungan. Nah, tapi kemudian yang dirugikan siapa? Perusahaan, iya kan, organisasi. Karena orang lain dia bilang, wah gila nih bos kita. Kita yang capek dia nggak bilang apapun di depan siapa-siapa. Seolah-olah dia sendiri yang kerja. Nah, take credit untuk diri dia, tapi kalau ada yang salah dia marahin orang lain. Nah, jadi dia tidak pernah mengambil tanggung jawab kesalahan. Dia selalu mengambil kredit dari keberhasilan timnya. Nah, itu akan membuat orang demotivasi. Besok-besok orang nggak mau lagi bekerja dengan baik. Karena semua orang yang waras di dunia ini akan menghargai apresiasi yang proporsional. Nah, kalau apresiasinya tidak proporsional, berarti dia kejangkit penyakit glory seeker juga dong. Nah, tapi apresiasi yang proporsional itu perlu. Nah, pemimpin yang baik akan dia bilang,
Misalnya nih, dia seorang manajer, lalu dia punya tim supervisor, lalu manajer ini diminta untuk melaporkan hasil dari proyek yang mereka lakukan. Nah, hasilnya sangat bagus, lalu dia di depan selalu menyebut bahwa saya, dia tidak pernah meng-acknowledge timnya sama sekali. Maka itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, kalau board of directors-nya waras, pasti dia bilang, ini ada gila-gilanya juga nih kita punya manajer. Dia nggak appreciate dia punya tim. Nah, misalnya. Tapi kalau di perusahaan itu sudah terjangkit penyakit seperti ini, maka bosnya si manajer juga nggak pusing. Dia malah berpikir, ya memang manajer perlu dapat kredit. Udah memang kerjaan anggotanya yang capek. Nah, itu bahaya lagi. Nah, sampai kalau orang-orang yang di semua itu semua tertular penyakit glory seeker ini, maka yang paling menderita adalah orang yang bekerja di paling bawah, karena dia nggak akan pernah diapresiasi, nggak pernah menjadi rising star. Nah, itu bahaya sekali. Nanti kita akan bahas apa efek-efek buruk daripada model toxic leaders ini. Nah, itu satu contoh. Contoh lain misalnya, kalau dia pengen kontrol semuanya, bahayanya adalah apa? Dia akan punya tim yang nggak pernah belajar untuk mengambil tanggung jawab. Keterampilan anggota timnya juga nggak akan pernah baik, mumpuni. Jadi puppet master ini adalah tipe seorang pemimpin yang ingin memimpin orang, tetapi orang lain itu sebetulnya tidak diperlakukan sebagai orang yang punya kemampuan independen berpikir. Dia hanya sedang memperlakukan orang-orang di bawahnya itu seperti tangan dia. Dia kontrol sendiri, nggak boleh berpikir, nggak boleh bertindak apapun. Dia bilang, kamu buat A, buat B. Nah, jadi orang nggak punya inisiatif. Nah, padahal sifat manusia yang sehat adalah dia ingin dipercaya, diberi kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan dan tindakan yang dia rasa bisa lakukan dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu menarik, teman-teman. Gimana, Bang Mansen? Menarik, tapi makin serem, Bang. Seram ya? Iya, iya. Nah, memang kepemimpinan toksik ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Oke. Nah, boleh nggak kita lanjutkan sebentar? Bentar, Bang. Boleh nanya, Bang? Bentar. Oke, silakan, silakan. Seperti yang bulan lalu yang pernah aku bilang, apa yang Abang jelaskan ini tentu sangat berbeda dengan kami yang di gereja ini ya. Kami yang disebut dengan malim, istilah perjanjian lama, kami yang disebut pendeta sekarang, dengan kehormatannya itu gitu. Nah, kadangkala begini, Bang, ketika kita pun tidak hidup dalam tipe of toxic leader ini, kita berusaha humble, kita berusaha rendah, tapi rendah hati, kadangkala justru malah kita dianggap nggak tongam gitu loh. Kira orang tongam mate, katanya kayak gitu kan bahasa Bataknya gitu. Padahal kita berusaha untuk aku nggak mau gila pujian, aku mau biasa-biasa aja gitu. Kalau ada teman-teman bilang, rendah kali harga dirimu dan begitu kau diperlakukan sintua. Nah, saya kan nggak mau begitu dari kepemimpinan saya di sini hampir 6 tahun. Saya selalu berusaha, selalu saya bilang, anggap saya adalah buruh kalian dan saya akan anggap kalian orang tua saya. Saya nggak mau secara struktural, memang saya benar pemimpin di sini, tapi dalam masalah pelayanan kita sama, kita sebuah tim. Saya selalu bilang begitu. Tapi sering kendalanya gini, Bang, ketika mereka lihat, ini pendetanya agak aneh ya, kok beda dengan yang sebelum-sebelumnya, gitu. Kita nggak mau cari pujian, kita mau nggak ini. Tapi mereka melihat kayaknya ini oke, dalam satu sisi ada nilai plus minusnya. Plusnya tadi itu ya, iya ya, begini ya, gitu. Tapi minusnya ada juga. Minusnya itu gini, kayak jadi sama, kayak dia kayak bukan pemimpin loh gitu. Bagi mereka ya, pandangan mereka, bukan pandangan kita. Gitu. Bagi mereka, kok gitu sih, gitu. Kok biasa-biasa aja, kok nggak kayak yang apa itu, yang sebelumnya nampakin dong. Betul. Ini gue ini pendeta resort gitu. Ya. Nah, kira-kira gitu, Bang. Makasih, Bang. Baik. Nah, Bang Kit, saya akan menyinggung itu nanti di bagian bawah ya. Bagaimana apa yang membuat model kepemimpinan toksik ini
tumbuh di lingkungan kita. Apa sih faktornya? Nanti kita akan bahas itu. Dan sebagian dari apa yang disebutkan oleh Kak Dian tadi ya, oleh Ibu Pendeta tadi. Nah, kita simpan dulu sebentar ya, Inang Pendeta ya. Nanti kita teruskan lagi. Oke Bang, oke. Ya, Kamelda saya teruskan ya, Kamelda ya. Sebelum mau ikut. Bang Tiji. Bang, Abang teruskan Bang sesinya Bang. Nakal kali loh. Jadi enggak, ini namanya toxic, jadi nggak berani ngomong. Silahkan Bang TJ. Iya, satu menurutku toxic leader ini bahayanya salah satu bahayanya yang menyeramkan itu. Nggak jadi kita organisasi yang belajar, ya kan? Jadi organisasi yang belajar itu nggak jadi. Kenapa memang nggak ada motivasi untuk maju? Terserah Maulana, kalau mau gitu-gitu ya enggak, pokoknya aku lanjut aja. Jadi itu dia, organisasi yang belajar itu nggak jadi. Tapi by the way lah dulu, kalau ada pemimpin-pemimpin yang suka ngambil kredit gitu, makin lama makin banyak lah utangnya ya, karena dia tiap hari ngambil kredit gitu. Makasih. Apalagi kalau dia sebetulnya nggak ada masalah Bang, karena nanti yang membayar utangnya itu orang lain Bang. Iya, kena terjerat pinjol lah dia nanti. Makasih. Thank you Bang Tiji. Nah, itu menarik ya, betul. Nah, jadi nanti kita akan melihat bahwa toksik itu membunuh motivasi orang untuk lebih maju. Itu bahayanya. Tadi kita akan sebut itu kan. Jadi kalau misalnya kalau segala sesuatu dikontrol oleh atasan saya, maka saya akan pikir misalnya gini, ya udahlah, ngapain kita buat, nanti kita udah berpikir keras, kita udah yakin bahwa kita mau lakukan sesuatu, kalau nggak sesuai dengan dia, dibatalin sama dia. Maka kita nggak mau belajar gitu. Dan karena kita nggak mau belajar, keterampilan kita nggak berkembang, tapi juga yang paling buruk sebenarnya nanti adalah sense of ownership kita nggak ada gitu. Karena semuanya itu udahlah kita lepas tangan gitu. Ya aku disuruh bos kok. Ya ini maunya bos. Nah yang paling susah adalah ketika dilakukan seperti maunya bos, ternyata nggak berhasil, bosnya marahin, kok kamu lakukan itu? Dia bilang gitu. Loh, kan bapak yang suruh. Loh kan kamu ada otak, kenapa kamu nggak pakai otak? Nah salah lagi. Nah toxic leader itu begitu. Nah, thank you Bang Tiji. Saya lanjutkan lagi ya. Ya Dek ya. Nah, apa tanda-tandanya? Bagaimana kita mengenali bahwa ada toxic leader dalam diri kita atau dalam diri orang-orang yang memimpin kita? Nah, yang paling mudah salah satu adalah orang ini lebih banyak bicara ketimbang mendengar. Ya, dia selalu punya kesulitan mendengar. Mendengar yang aktif ya. Dia bisa aja diam, tapi sebetulnya dia cuma sedang mikir bagaimana untuk menyangkal pendapat orang. Nah, itu bukan mendengar namanya. Nah, dia betul-betul mendengar dengan keinginan mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain dan mengizinkan apa yang dia dengar itu untuk mengkoreksi asumsi dia. Itu sebetulnya mendengar yang aktif. Ya, ada sebuah proses bahwa kita bilang, mungkin asumsi saya salah, jadi saya dengar orang ini baik-baik. Nah, waktu saya datang memimpin dengan keyakinan, saya lebih berpengalaman dari orang, maka saya harus bicara lebih banyak dari orang lain, itu salah satu ciri paling mudah untuk mengenali seorang yang toksik. Yang kedua, dia meremehkan orang dan mempermalukan orang lain, terutama kalau orang lain itu kelihatan tidak cakap. Ya. Tahu apa sih kau? Gitu. Nah, kalau kita ketemu seorang pemimpin yang selalu meremehkan kita dan membuat kita merasa tidak percaya diri untuk berbicara kepada dia, itu juga ciri seorang toxic leader. Kalau kita pernah punya pemimpin dan kita merasa tidak punya keberanian untuk berbicara dengan dia, mungkin orang itu sudah menumbuhkan apa yang disebut dengan toxic leader. Karena toxic leader itu memimpin dengan fear, salah satu, dengan rasa takut. Jadi ada merasa terintimidasi. Ya, aduh aku nggak berani lah kalau sama dia. Aduh, takut lah. Gitu. Kenapa? Karena biasanya dia akan bilang, cuma itu yang bisa kau bilang, gitu-gitu.
Ya, jadi kalau kita mulai ketemu pemimpin yang sering menganggap pertanyaan kita pertanyaan bodoh, jawaban kita jawaban yang tidak komprehensif, nah itu ciri-ciri seorang toxic leader. Ya, besok-besok kita takut ketemu dia. Ya, kita makin lama makin tidak pede. Pertama kita nggak pede sama dia, lama-lama kita nggak pede dengan diri kita sendiri. Dan kepada orang lain pun kita mulai nggak pede, nah itu bahaya. Ya. Nah, kalau kita memimpin, ya, sekecil apapun lingkar kepemimpinan kita, dan kita tidak terbiasa untuk membuat orang lain merasa pede, maka kita sebetulnya sedang mempraktekkan toxic leadership. Ya. Yang ketiga, dia ditandai dengan micromanage. Nah, ini yang kontrol itu tadi. Ya. Dia mau tahu semuanya, nggak boleh ada satu bagian apapun di organisasi itu yang dia nggak tahu. Nah, dia punya anggota, tapi dia akan kontrol semuanya. Dia kalau dia buat acara, dia akan kontrol dari mulai berapa, di mana letak bangku, di mana letak mic, apa semua segala macam, semua di manage seperti yang dia mau. Nah, itu micromanaging. Itu bukan orang detail, beda micromanage. Nah, detail itu perlu untuk memastikan bahwa semua itu sudah direncanakan dengan menyeluruh, ya, tapi tidak berarti bahwa kita memerintahkan orang sampai hal yang paling kecil sekalipun. Semua kita kontrol. Nah, micromanaging ini adalah lawan dari delegation. Ya. Dia nggak mau mendelegasi. Ya. Dia mau pegang kontrol semuanya. Nah, berikutnya, ciri dari pemimpin yang toksik itu adalah sebenarnya orang-orang ini cenderung mempunyai social skill yang agak jelek. Ya, emotional intelligence-nya jelek. Kenapa? Dia biasanya nggak punya kepekaan terhadap orang lain. Atau dia cenderung nggak peduli. Jadi dia besar dengan kepemimpinan, dia nggak mau tahu apakah cara dia memimpin sudah melukai orang, cara dia memimpin itu sudah menyakiti orang, apakah dia nggak punya itu. Dia cenderung tidak peduli dengan itu. Lalu lama-lama memang jadi tumpul. Ya, sama seperti semua kecerdasan lain, kalau kita nggak latih, dia lama-lama akan menjadi tumpul. Nah, karena saya ingin yang selalu terlihat benar dan hebat itu saya, maka saya sering nggak peduli dengan orang lain. Karena orientasi saya adalah pencapaian tujuan dan tidak peduli bagaimana caranya, maka saya juga nggak peduli apakah untuk mencapai itu orang lain sudah mau bunuh diri atau enggak, buat saya nggak penting. Ya. Tim saya sudah burn out, apa semua itu nggak pusing. Nah, itu problem. Ya. Jadi itu lacking of social skills dan emotional intelligence. Nah, kemudian, nah ini tadi dia, taking credit. Nah, ini tadi bilang Bang Tigu. Dia mengambil kredit untuk pekerjaan orang lain yang baik. Tapi sebaliknya, dia akan menyalahkan orang terhadap kesalahan dia. Kalau dia salah, orang yang salah. Kalau orang berhasil, dia yang menang. Wah, gitu. Dan dia nggak akan pernah mau mengaku kalau dia salah. Ya, dia nggak akan pernah. Dia nggak akan pernah datang kepada kita dan bilang, aduh, aku minta maaf. Saya salah di situ. Aduh, aku minta maaf. Rupanya apa yang saya rencanakan kemarin nggak terlalu baik ya. Dia nggak akan ada itu. Ya, jadi dia merasa minta maaf itu akan membuat dia kehilangan glory, dan sama seperti raja. Ya, raja kan king can do no wrong. Raja nggak pernah berbuat salah. Maka kalau dia tidak mau mengaku salah, itu adalah ciri dari orang yang tipe monarchs itu. Dia nggak mau salah, itu salah orang. Kalau benar baru dia, kalau salah orang lain yang salah. Nah, ini ciri-ciri yang mudah kita kenalin dari kepemimpinan seperti ini. Dan sekali lagi, kita bisa menakar diri kita sendiri ketimbang kita melihat orang lain dulu. Ya, coba kita menakar diri kita sendiri. Sebagai pemimpin, dari ciri-ciri ini, mana yang mulai makin kelihatan kentara dari cara kita memimpin? Ya. Apakah kita sulit mendengar? Ya, dan selalu ingin bicara. Nah, ini pertama tumbuh dikit-dikit ya. Jadi pelan-pelan mendengar itu melatih listening itu tidak mudah ya. Jadi
saya mengajak kita, ketimbang kita memakai ciri-ciri ini lalu kita memetakan orang-orang lain, kita mulai memakai ciri ini menjadi cermin buat kita dulu. Ya, karena semua kita juga punya peran-peran kepemimpinan dalam spektrum yang berbeda, ya, atau dalam skop yang berbeda-beda, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sempit kepada yang luas. Tapi kita semua punya tanggung jawab kepemimpinan. Ada yang menjadi ayah, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pemimpin di kegiatan gereja atau apa saja. Nah, apa ciri-ciri ini yang jangan-jangan sudah mulai muncul dari dalam diri kita? Nah, itu penting saya kira, ya, untuk mulai mengakui ini seperti ini. Nah, micromanaging misalnya, apakah kita punya kepercayaan bahwa orang lain bisa mengurus kok hal-hal yang kecil-kecil? Trust them. Gitu ya. Nah, saya pernah punya pemimpin atasan saya yang cenderung micromanage. Ya, itu sangat melelahkan sekali. Hal yang paling menyakitkan dari semua itu, kita merasa kita nggak dipercaya, seolah-olah kita nggak punya kapasitas untuk mengambil tindakan apapun. Semua dikontrol. Waduh, sangat melelahkan. Itu jauh lebih capek daripada kita bekerja berjam-jam tapi dipercaya. Nah, contohnya. Ya. Jadi kalau orang burn out, itu sering sekali orang burn out itu bukan karena kebanyakan kerja, tapi dia karena terhimpit oleh perasaan dia nggak dipercaya. Nah, itu dia sebetulnya yang membuat orang burn out. Nah, sampai sini ada yang mau kita diskusikan nggak? Bagaimana kira-kira kita mencerminkannya? Ada yang kita mau diskusikan di sini? Iya, Bang, mau izin? Ya, silakan Bu Pendeta. Kadang ini kan Bang, kalau kita kalau bilang tadi semuanya mau dikontrol gitu. Nah, kadang kalau kita nggak kontrol Bang, justru kita dianggap pemimpin yang cuek. Padahal kita ngontrolnya cuma nanya nih, gimana di situ? Ah, hanya sekedar begitu. Bagaimana di situ? Hanya. Tapi kalau kita nggak bertanya, mereka bilang, ih cuek kali, percuma pemimpin. Tapi kalau kita bertanya terus, nah ini Ya, apakah juga kategori yang Abang bilang tadi? Ya. Nah, apa bedanya mengontrol dengan mendampingi? Bedanya mengontrol dengan mendampingi. Kalau mengontrol dia hanya memantau, kalau mendampingi dia sama-sama di situ. Ya, mengontrol cenderung kepada checklist ya, benar salah gitu ya. Dan jangan-jangan ukurannya adalah si atasan, ya kan? Ya. Nah, waktu kita mendampingi, tujuannya adalah saya menolong supaya orang yang saya dampingi ini mempunyai kecakapan untuk melakukan apa yang dia kerjakan itu dengan lebih baik. Maka saya memberikan masukan, saya memberikan dia tantangan, saya mengkoreksi dia, tapi bukan sedang menyalahkan dia. Nah, kemampuan-kemampuan mendampingi seperti ini memang lebih capek daripada mengawasi. Nah, pendampingan itu adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin berani memberi kesempatan orang yang dia dipimpin membuat kesalahan yang terukur. Dan dia tahu bahwa kalau dia salah, dia nggak akan ditekan oleh atasannya. Nah, itu yang disebut dengan mentorship, pendampingan itu. Ya, jadi waktu saya mendampingi orang yang kita pimpin, maka kita percaya bahwa ada kemungkinan dia salah. Dan kita tidak selalu serta-merta harus mencegah dia salah. Tugas kita adalah mengukur, mungkin dia nggak memahami cakupan resikonya. Nah, tentu kita mengizinkan dia bertahap dong. Ya nggak, kalau stafnya masih staf baru, ya kita kasih dia kemungkinan salah-salah yang kecil. Nah, makin lama ke atas, waktu dia belajar menjadi supervisor, dia mungkin akan mengambil tindakan yang risiko kesalahannya bisa berdampak lebih luas daripada waktu dia menjadi seorang pekerja baru. Tapi nggak apa-apa, karena kalau kita cegah dia berbuat salah, dia nggak pernah menjadi supervisor yang baik. Nah, izinkan dia. Tapi kita sebagai manajer dia misalnya nih, ya kita tahu bahwa kemungkinan dia salah. Lalu kita lihat dari jauh, bagaimana step-step dia. Sebelum dia berbuat salah, mungkin kita berikan dia
pikiran. Kalau kamu melakukan ini, menurut kamu sudah pertimbangkan A, B, C, D enggak? Gitu. Dia akan bilang, saya belum kepikir tuh Pak. Nah, menurut kamu pantas nggak itu dipikirkan, dipertimbangkan? Boleh juga Pak. Lalu dia pertimbangkan. Nah, jadi kita mencegahnya dengan berkata, kamu jangan buat itu loh, nanti kamu salah. Nah, itu dua hal yang berbeda dengan memberikan kepada dia sebuah feedback atau memberikan dia sebuah rangsangan untuk berpikir. Gitu. Nah, jadi waktu kita memberi kepercayaan, itu bukan berarti kita tidak mendampingi dia. Beda dengan mengontrol. Gitu. Udah selesai? Udah. Ini kok salah? Itu kok mereng? Nah, itu mengontrol. Nah, mendampingi dia sudah ada sebelum pekerjaan itu dimulai. Gitu, kurang lebih. Wah, ini ada yang raise hand. Komunitas meja belajar. Bang Tian ya? Oke. Waktunya. Bang Effendi? Iya, iya. Setelah Bang memaparkan ini, aku jadi bisa melihat diriku gitu. Ternyata sign yang ini, tanda-tanda yang kurangnya kecerdasan emosional dan active talking ini ada. Oleh karena itu, Bang, boleh kita share Mentimeter dulu supaya teman-teman di sini juga bisa, jadi kita bisa melihat kira-kira kalau kita petakan diri kita ada di mana gitu. Jadi, aku akan share screen, kakak abang dan teman-teman boleh ketik di handphone ke web. Boleh abang stop share bentar, Bang? Masih mute, oke. Nah, jadi tujuannya ini adalah kakak teman-teman bukan mau mengevaluasi, tapi biar kita bisa melihat setelah apa yang dibukakan Bang Effendi tadi, kira-kira abang dan kakak pilih salah satu aja yang paling memungkinkan ada kita miliki. Jadi abang dan kakak ketik www.menti.com di Google Chrome di handphone. Ketik aja ini. Bisa klik ke chat kali. Copy linknya. Oke, copy linknya boleh. Mungkin lupa kali ya, tadi slide-nya harus ditampilin kali. Ini nggak ujian ini kan? Nggak ada nilainya ini kan? Nggak ujian. Tergantung, nggak lah Bang. Nanti itu kalau kayak gitu pemimpin yang gimana ya? Yang kontrol kali kan? Enggak Bang. Enggak muncul nanti namanya kan? Enggak Bang. Dirahasiakan. Namanya enggak muncul, fotonya nanti yang muncul. Oke. Satu aja yang dipilih, terus nanti ada pertanyaan kedua juga. Oke, 1 menit lagi ya, kakak abang dan teman-teman. Masih 20 yang berpartisipasi, masih 50%. Nanti data kita belum bisa diolah. Canda. Makin ngeri ya, jadi ada ujiannya. Kemarin nggak ada. Susah kalau moderatornya ini guru, Bang. Jadi ada evaluasi tengah semester dia. Ada evaluasi dia, nggak boleh. Dia harus pastikan orang yang ngikutin nggak ini gitu. Oke. Ada lagi Kak Abang dan teman-teman yang mau mensubmit?
Oke, pertanyaan kedua. Tanda toksik mana yang paling mungkin, paling sering kita lakuin atau kita punya? Bang Pen. Oke, 1 menit lagi ya Kakak Abang teman-teman. Sepertinya ada yang masih mau submit. Ya, mungkin Bang Effendi bolehlah sekalian dilihat-lihat data kita ini, Bang. Tapi seketika aku berpikir ya kan, Bang. Kayaknya ini bisa jadi berelasi. Sulitnya kita mendengarkan pendapat orang lain akan membuat kita susah untuk mengontrol perlakuan kita atau emosional kita ke dia. Ya nggak sih, Bang? Itu salah satu pertanyaan nanti ya, Bang. Bagaimana ke beberapa tanda ini sepertinya bisa berhubungan satu sama lain. Sambilan ya, dia kelihatannya tidak berdiri sendiri ya. Jarang Ya. ini berdiri sendiri ya. Karena kan Bang, kalau misalnya kita bisa mendengarkan, mungkin kita akan lebih ada delay sedikit lah ya perlakuan kita ke mereka. Jadi lebih tepat cara kita menghadapi itu. Mungkin. Ya, ya. Oke, kita close votingnya. Jadi mayoritas kita yang di Zoom ini mengalami kendala dalam hal emosional. Thank you. Ini menarik. Terima kasih ya Melda udah menolong kita dengan Mentimeternya. Saya pikir ini menarik juga ya, sangat berguna ya. Ya, oke Bang, bisa dilanjut Bang. Ya. Nah, teman-teman tadi kita melihat ada 2 ya. Oh, ini kok saya nggak bisa lagi ya. Nah, oke. Nah, tadi ada yang paling banyak itu adalah glory seeker ya. Saya coba lihat lagi ya fotonya ya. Saya tadi screenshot ya. Ya, yang paling banyak adalah puppet master ya. Jadi itu sangat berkaitan juga dengan micromanagingnya juga tinggi. Jadi karena kebanyakan kita menyadari kelihatannya sebagian besar kita, sebagian ya, nggak sebagian besar, tapi dari partisipannya ada 10 yang mengatakan bahwa dari 22 untuk pertanyaan pertama itu ada 10 yang mengatakan bahwa mereka mulai merasakan bahwa ada semacam kecenderungan pencari kemuliaan, ya. Selalu ingin dikenal, ingin menjadi pusat perhatian dari kegiatan dari organisasi dan seterusnya. Dan itu bisa jadi juga berhubungan dengan micromanaging kita ya. Jadi di sisi lain tadi micromanaging juga cukup tinggi ya. Ada ya dari responden itu ada 5 yang mengatakan micromanaging. Tapi
kalau dari si sains yang paling banyak itu adalah dia kurang lacking of social skill ya. Jadi keterampilan sosial dan kepekaan kecerdasan emosional kita rasa kurang terlalu baik. Nah, teman-teman kalau kita mempunyai problem seperti ini, kita barangkali bisa belajar untuk menumbuhkan pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan waktu kita mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat non-teknikal. Misalnya begini, waktu seorang pemimpin, misalnya nih, ingin memberhentikan atau mem-PHK anggota timnya, ingat juga baik-baik bahwa keputusan itu akan berdampak bukan saja kepada si karyawan, tapi kepada seluruh keluarganya. Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan itu, coba pertimbangkan apakah keputusan itu adalah keputusan yang paling baik sudah. Karena begitu kita memberhentikan dia, maka yang berdampak itu juga adalah keluarganya. Bukan berarti kita tidak boleh memberhentikan orang, bukan. Tapi kita harus mengingat baik-baik bahwa itu punya social cost, ya, ada biaya sosial yang akan ditanggung oleh si karyawan yang bersangkutan. Nah, jadi kita tidak buru-buru mengambil keputusan itu sebelum mencari alternatif-alternatif lain yang lebih baik. Nah, kalau tidak ada juga ya apa boleh buat. Nah, jadi kita peka. Nah, sebelum kita misalnya menegur orang, nah kita lihat gini, orang ini selama ini biasanya baik kok kerja, kenapa dia tiba-tiba kurang baik? Nah, pada waktu dia kurang baik, kita nggak perlu cepat-cepat langsung menuduh bahwa dia tidak bertanggung jawab. Mungkin dia punya kondisi lain di luar yang kita tahu yang membuat kinerja dia menurun pada waktu itu. Jadi kita tidak langsung pergi kepada balance scorecard, tidak melihat langsung KPI-nya. Wah, kamu udah nggak capek ini ya? Wah, nggak begitu. Karena kinerja orang itu tidak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ya. Nah, kita tahu misalnya, wah ternyata beberapa hari belakangan ini suaminya sedang kehilangan pekerjaan. Dia bekerja sama kita, istrinya kerja sama kita, tapi suaminya baru di PHK. Kira-kira itu mempengaruhi apa enggak kinerja dia di kantor? Pasti, ya kan? Nah, kalau dia pada waktu-waktu tertentu ceroboh mengambil keputusan, kita nggak cepat-cepat menuduh bahwa dia sedang lalai terhadap tanggung jawabnya. Ada faktor lain yang mungkin membuat dia tanpa dia sadari, membuat dia menurun kinerjanya. Nah, lalu kita ajak dia bicara. Kita bilang sama dia, saya perhatikan kamu belakangan ini kinerja kamu tidak seperti biasanya, menurun. Boleh nggak saya tahu kenapa? Ada nggak hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membantu supaya kinerja kamu kembali baik? Nah, itu adalah pembicaraan yang lebih human, lebih manusiawi ketimbang yang mengatakan, kalau begini cara kamu kerja terus-terusan, kita akan rugi. Dan kalau kita rugi, kita nggak bisa mempertahankan kamu. Gimana sih? Nah, itu dua hal yang berbeda kan? Nah, mudah. Mana lebih mudah? Menekan atau menguatkan? Lebih mudah menekan. Lebih cepat rasanya. Apalagi kalau kita juga udah ditekan dari atas. Nah, padahal kita kadang-kadang sebagai pemimpin harus menjadi bumper buat orang yang kita pimpin. Ada waktu-waktunya kita yang harus protect mereka. Nah, hal-hal seperti ini menjadi bagian dari kepemimpinan. Nah, pemimpin yang toksik biasanya tidak pernah mau mengambil peran menjadi protector bagi orang-orang yang dia pimpin. Dia akan menghindar dari tanggung jawab untuk melindungi orang yang dia pimpin. Dia bilang, ya udah itu salah dia tanggung jawab. Nah, gitu. Nah, itu membuat kita kurang peka terhadap pergumulan orang. Teman-teman, saya ingin lanjutkan hal-hal yang membuat kepemimpinan toksik itu bisa tumbuh di lingkungan kita, di tempat kerja kita, di tempat kita melayani, di tempat kita bersosial. Pertama adalah penekanan yang terlalu berlebihan kepada hierarki. Jadi orang yang sudah di atas itu pasti harus diikutin apa saja yang dia mau. Dia bos, nah jadi keputusan itu selalu dilihat dari atas ke bawah. Ya, jadi kita tidak bisa membantah. Ini sudah kata bos, ini udah kata direktur, ini udah kata manajer, ini udah kata. Nah,
kita merasa bahwa kalau sudah diucapkan begitu, maka itu menjadi sabda dewa yang nggak mungkin salah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan selalu menyuburkan kepemimpinan toksik orang yang di atas. Karena semakin dia ke atas, semakin dia merasa menjadi dekat dengan dewa. Ya, apa yang dia mau harus terjadi. Siapa coba di sini yang siapa manajernya? Nggak tahu kalian. Aku ini manajernya, aku ini direkturnya. Wah. Ya, jadi kalau kita sudah berbantah-bantahan dan kalau kita sudah nggak punya argumen, lalu dia memakai argumen hierarki, itu adalah sebuah budaya yang toksik di situ. Benar salah ditentukan dari mana keputusan itu diambil. Nah, itu juga salah. Ya. Nah, sering sekali kita selalu berpikir bahwa kalau orang sudah di atas, dia tidak mungkin salah. Atau semua yang di bawah bertanggung jawab untuk menyenangkan yang di atas. Nah, itu juga problem. Ya. Jadi kita harus hati-hati dengan ini. Yang kedua adalah budaya paternalistik yang terlalu kuat. Di persekutuan ini bisa terasa. Wah, dia senior. Udah, kalau udah senior udah pasti betul. Ya. Wah, dia seniornya itu. Nggak mungkin salah lagi. Ya. Kalau Bang Tiji sudah ngomong, ya udah nggak bisa lagi dibantah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ketemu dengan seorang, lalu kami berdiskusi tentang sebuah konteks pelayanan di mana dia melayani. Lalu kami sampai kepada sebuah hampir sampai kepada kesimpulan bahwa ada orang di persekutuan itu yang sangat senior, yang selalu apa yang dia bilang itu seperti benar. Lalu saya tanya sama dia, apakah menurut kamu apa saja yang dia bilang benar? Sebenarnya nggak yakin juga sih Bang, tapi kalau dia udah ngomong rasanya gimana gitu mau membantah. Ya udahlah, kan dia udah lebih berpengalaman melayani. Dia lebih berpengalaman memakan asam garam, mengurus persekutuan seperti ini. Apa yang terjadi kemudian kita membuat si senior ini menjadi dewa. Apa saja yang dia mau kita iyakan. Bahkan sebenarnya dia nggak punya tanggung jawab struktural di organisasi itu lagi, dia bisa sangat berpengaruh di situ. Karena paternalistik. Jadi nggak boleh disanggah. Ya tahu sendirilah dia gimana. Nah itu problem. Nah, toxic leader juga akan tumbuh subur ketika orang-orang yang dipimpin itu nggak bisa berpikir kritis. Nah, ini yang paling sulit nih. Jadi pemimpin, bagaimana kita menyuburkan berpikir kritis yang sehat untuk orang-orang yang kita pimpin. Bagaimana caranya? Minta feedback. Nah, ini kita bahas bulan lalu. Pemimpin yang baik, dia secara teratur minta feedback dari orang yang dia pimpin. Menurut kamu keputusan tadi sudah cukup matang nggak? Atau kita perlu revisi lagi. Menurut kamu, pertimbangan yang saya lemparkan tadi waktu rapat itu make sense enggak? Atau pada waktu rapat kita bahkan bilang, teman-teman, saya punya ide, tapi saya ingin bahwa saya tidak akan melemparkan ide itu, tapi ide teman-teman dulu yang akan kita bicarakan lebih luas. Contohnya. Nah, itu membuat kita menyuburkan partisipasi dan cara berpikir kritis. Ya. Yang kedua, pemimpin itu mungkin bisa dia tidak cepat-cepat memberikan pendapat, supaya pendapat yang lain lebih banyak tumbuh dulu. Nah, jadi ketika kalau di lingkungan kita ada pemimpin yang toksik, mungkin itu sebagian adalah salah kita. Karena kita menjadi pemimpin yang tidak kritis, pengikut yang tidak kritis. Ya, kita biarin dia salah terus. Berikutnya adalah fanatisme. Ya. Kita menjadi sangat fanatik terhadap seseorang. Ya, ini dekat dengan idolatry, jadi idoling. Ya, kita mengidolakan dia berlebihan. Ya, fanatisme. Nah, hati-hati dengan fanatisme seperti ini, sehingga kita akan berpikir bahwa dia nggak mungkin salah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak ada orang yang nggak mungkin salah. Siapapun dia. Ya, jadi kalau kita sudah sampai melihat seseorang, dan berpikir bahwa orang itu nggak mungkin salah, kita sedang membuat orang itu menjadi seorang pemimpin yang toksik. Serohani apapun orang itu. Sehebat apapun jasanya. Fanatisme di dalam masyarakat yang paternalistik tumbuh salah satu juga bisa datang karena jasa. Karena jasa dia di masa lalu, ya, karena kinerja dia, pengorbanan dia di masa lalu, dan seterusnya, dia menjadi sangat fanatik. Ya, kita biarin dia.
Yang terakhir adalah kontrol yang berlebihan. Ketika kita memberi seseorang kontrol yang berlebihan, maka dia akan menjadi pemimpin yang toksik. Jadi pemimpin, kalau kita ingin mencegah tumbuhnya kepemimpinan yang toksik, kita harus memastikan tidak ada orang di lingkungan pelayanan, di lingkungan organisasi, di lingkungan perusahaan yang mempunyai kontrol eksesif yang nggak bisa di-cancel, yang nggak bisa dikoreksi, yang nggak bisa dibatasi. Kalau dia sudah sampai pada titik itu, kita akan berbahaya. Nah, itu dia. Jadi hierarki yang kaku, ya, budaya paternalistik yang sangat kental, ya, sikap pengikut-pengikut yang tidak kritis, ya, memandang pemimpin dengan fanatisme yang berlebihan, dan memberikan kontrol yang terlalu besar kepada seseorang di dalam lingkungan pelayanan, lingkungan organisasi, lingkungan perusahaan, itu adalah faktor-faktor yang membuat kepemimpinan toksik itu bisa tumbuh dengan subur. Oke, saya stop lagi di sini. Kita bisa berdiskusi. Ada feedback, ada tanggapan, ada pertanyaan, ada tambahan, ada yang mau dikurangin. Teman-teman silakan. Silakan Melda. Ya, buat Kakak Abang dan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute mic-nya. Izin nanya Bang. Silakan Bang Heri. Iya, silahkan Bang. Terima kasih Bang untuk malam ini sangat dibukakan kembali tentang banyak hal. Sepakat dengan apa yang Babang bilang tadi, bahwa ketika kita belajar tentang toxic leader ini, yang pertama itu menjadi cermin bagi kita. Saya sangat setuju tadi itu, dan apa yang Abang sampaikan juga tadi tentang tipe-tipe, bahkan apa semua itu, semua aku jadi dari tadi awal dibuka acara ini, semua yang Abang sampaikan itu pernah kudapati, pernah kutemukan orangnya. Bahkan sampai sangat membuat beberapa kawan-kawan itu tidak tahan. Karena budaya juga sih Bang sebetulnya, budaya di tempat pekerjaan itu memang keras. Ya, kamu harus dapat. Kalau kamu nggak dapat, ya kamu ya selesai gitu. Ya, jadi orang yang tidak tahan dengan situasi di tempat itu, dia pasti akan memilih out. Yang kedua tadi yang Abang sampaikan bahwasanya hierarki itu nggak bisa juga Bang kita tanda kutip kita salahkan, nggak bisa memang sebenarnya, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi gitu. Kita itu di situ ya makan gaji. Setuju, itu juga satu. Cuman ya sebagai pemimpin memang ada tadi sari-sarinya yang kutemukan bahwasanya pemimpin itu juga nggak melulu ya harus didengar juga, tetapi mendengar itu yang lebih harus diperbanyak sebenarnya. Karena di situ juga orang-orang yang tertekan itu sebenarnya karena kita buat juga mereka tertekan. Kita menyampaikan sesuatu tidak benar. Instruksinya tidak benar, akhirnya yang mengerjakan pun tidak benar. Disampaikan A, padahal manajemen itu bilang A, B, C, D. Kita nyampaikannya C, D, E, F, G. Ya salah gitu. Kita nyalahkan orang lagi, padahal pun kita tidak sadar kita salah gitu. Jadi aku tadi menemukan itu, dan di tempat kami itu memang glory seeker banyak Bang. Karena kami hierarkinya memang gitu. Kami dulu budaya yang kami serap itu adalah budaya perkebunan, itu memang kita itu tuan di situ. Aku ini tuanmu gitu. Jadi aku lewat pun kau nggak boleh nengok aku sebenarnya. Kamu harus tunduk. Budaya Belanda lah ya Bang, perkebunan seperti itu. Nah itu juga yang aku juga secara pribadi bilang bahwasanya aku nggak perlu kau layani. Aku bisa kok ambil makananku sendiri, karena begitu kita datang, kita disiapkan A, B, C, D semua kayak raja banget Bang. Tapi itu nggak perlu, gue bilang. Aku bisa kok, aku bisa beli sendiri, nggak aku harus aku nyuruh kalian satu pondok nyiapkan makananku. Enggak, aku bisa sendiri kok. Jadi mereka melihat sebenarnya Bapak ini kok aneh gitu. Yang lain kemarin, jadi ada pembanding memang di situ. Ya puji Tuhan itu menjadi ya cermin lagi bagiku malam ini, bahwasanya ya kita juga harus lebih banyak berkaca gitu ya. Terima kasih Bang. Yang terakhir mau aku sampaikan,
memang Bang terkadang kita juga terjebak karena yang kita pimpin pun adalah orang-orang yang korban sebenarnya. Korban artinya dulunya di situ mereka takut untuk memutuskan karena tidak diajak berdiskusi. Ya kalian harus ABCD itu gitu. Jadi sampai ketika pun ada misalnya inspeksi atau internal audit, semua itu pada tiarap, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani Bang. Tetapi akhirnya ketika kita sampaikan, kalau ada seperti itu, berarti kita belum terbuka, kita belum jujur. Berarti ada kita penipuan-penipuan, penggelapan-penggelapan biaya di situ. Itu yang harusnya kita selesaikan. Ayo kita kerjakan, jangan ada lagi seperti itu. Ya artinya kalau memang sekian prestasi kerjanya, ya sampaikan aja. Nggak ada yang salah kok. Nah kalau mengatasi toxic misalnya yang marah-marah manajernya, dia nggak mau tahu, datangnya kalau ada pesta saja, kalau datang internal audit dia tiarap, itu udah biasa. Udah biasa itu Bang. Makanya aku bilang tadi, apa yang Abang sampaikan itu, kalau take kreditnya itu, dia lebih banyak ngambil daripada kita. Kalau kita ada audit, baru you itu. Kalau misalnya appreciate, mimi ya gitu. Kira-kira gitu Bang. Terima kasih. Thank you Bang Heri. Thank you Bang Heri. Ya, ini orang kebun menarik ya. Nah, sekedar cerita ya. Jadi salah satu teman saya satu kantor, dia menikah, dia perempuan, dia menikah dengan suaminya. Nah, suaminya seorang askep, jadi asisten kebun. Dan dia bilang, waduh Pak, nggak ngerti gimana cara hidup orang di kebun itu. Dia bilang, dia itu sampai akhirnya memilih, bilang sama suaminya, ginilah, apapun yang terjadi, aku nggak bisa kuat hidup di kebun ini. Ini kayak zaman feodal ini, katanya. Nggak ngerti gitu, dia bilang. Jadi berjenjang banget ya, dia bilang. Jadi Pak, dia bilang, kalau istri direktur itu pergi, maka semua istri-istri askep itu akan menjadi kayak dayang-dayang loh Pak. Ada cerita kasihan banget. Dia bilang, aduh pusing gitu. Pusing banget. Nah itu memang menjadi menarik ya, tapi apa yang dilakukan oleh Heri ini menjadi sebuah kesaksian yang bagus, bahwa kita boleh mempraktekkan sebuah pola atau model kepemimpinan alternatif. Gitu. Jadi kita tidak menyerah kepada budaya. Ya, wah, pokoknya begini harus begitu. Nah, udahlah kita hal-hal yang esensial kita lakukan, yang nggak esensial kita harus berani koreksi. Gitu. Thank you Bang Heri untuk sharingnya. Kamelda, bagaimana? Ya, Kita lanjut. terima kasih Bang Heri. Boleh Bang, 1 atau 2 pertanyaan lagi? Silahkan di-unmute kakak abang dan teman-teman. Miss Rebecca mungkin. Ada Miss? Yang baru bergabung hari ini, boleh Kak Bang bertanya? Ya, saya dengarkan aja dulu, Miss. Oke. Terima kasih. Saya sih berpikir tadi Bang ya, gini ya. Khususnya ini mungkin karena kita kebanyakan juga konteks pelayanan ya. Tidak adanya rules, kadang-kadang kan kalau di pelayanan ini nggak ada rules yang jelas ya gitu. Jadi kalau di pekerjaan mungkin seseorang itu bisa dievaluasi jelas karena ada job desk yang bisa mengikat gitu. Nah justru bahayanya adalah ini terjadi di pelayanan begitu. Dan aku tadi sepanjang mendengarkan pemaparan ini malah kebanyakan mungkin kita ini korban-korban toxic leader gitu. Jadi kita sudah masuk di dalam satu lingkungan yang sudah toxic gitu. Ya, kita pemula di sana. Sikap-sikap ini yang sulit gitu. Jadi sulit untuk merubahnya. Bahkan mungkin sebagian ya akhirnya menyerah gitu. Malah ikut-ikutan toxic gitu. Itu yang pertama. Gimana tanggapan Abang tentang itu? Terus yang kedua, apakah ada hubungan ya yang tadi insecure ya? Karena kita kan semua orang-orang ini punya karakter yang beda-beda ya, kemampuan pemimpinannya begitu ya. Apakah ada faktor insecure seseorang bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tadi gitu ya, terlalu mengontrol, terlalu banyak bicara, karena faktor ketidakmampuan sebetulnya akhirnya dia tutupi itu dengan hal-hal yang tadi, kira-kira begitu. Good point aku rasa ya, yang sampaikan oleh Bang Tian. Jadi memang pertama yang menarik adalah toksik ini bisa menular. Nah, kemudian dia bukan saja menular, tapi kemudian banyak orang dia
melakukan beradaptasi dengan lingkungan itu. Karena itu salah satu cara dia untuk survive, ya. Lalu dia mengadopsi praktek yang sama, kultur yang sama, karena dia tahu bahwa itu satu-satunya cara yang dia bisa lakukan untuk bisa survive di situ. Ketimbang memilih untuk berusaha memperbaiki atau merubah, dia memilih untuk mengadopsinya. Ya, karena memang toxic leader itu akan dikelilingi oleh orang-orang yang yes, misalnya, ya terus sama dia. Ya, selalu meng-approve apa saja yang maunya si leader. Nah, kemudian dia akan melihat bahwa orang-orang seperti inilah yang akan maju. Misalnya di banyak kantor, kita akan melihat bahwa siapa yang akan maju adalah orang yang pintar, dekat sama bosnya. Selalu mengiyakan, menyanjung-nyanjung bos dan segala macam. Itu nanti kita akan lihat, ya, sisi lain seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian membuat dia menular. Lalu dia akan melahirkan kepemimpinan yang sama. Ketika pemimpin toksik ini pergi, dia akan diteruskan oleh pemimpin toksik yang baru. Nah, itu memang akan menjadi sebuah lingkaran setan di dalam sebuah organisasi. Nah, yang paling menyedihkan adalah kalau itu terjadi di dalam lingkungan pelayanan, maka sebenarnya kita semua bisa ikut bertanggung jawab. Ya, karena mungkin dalam skala yang berbeda-beda, either kita secara aktif menyuburkannya atau secara pasif diam membiarkannya. Nah, dua-duanya sebetulnya membuat kita bersalah. Nah, kadang-kadang kita memilih untuk membiarkan itu karena kita tidak ingin konflik. Nah, salah satu yang keliru kalau menurut saya di dalam banyak lingkungan organisasi, termasuk pelayanan-pelayanan Kristen adalah kita selalu menghindar dari konflik, lalu membiarkan apa yang salah itu subur atas nama bahwa kita tidak boleh berkonflik. Padahal yang saya kira konflik itu bukan sesuatu yang selalu harus dihindari. Ya, bagaimana berkonflik dengan cara yang dewasa menurut saya yang harus kita suburkan. Karena lewat benturan-benturan ide, ketidaksepahamanlah kita akan saling menguji satu dengan yang lain. Kalau kita selalu meng-approve apa saja kata pemimpin kita, maka di situ tidak terjadi proses pengujian, tidak terjadi proses penajaman. Ya. Jadi, waktu kita tidak setuju dengan sesuatu di dalam sebuah lingkungan pelayanan, di dalam sebuah gereja, dalam sebuah organisasi, perusahaan, itu bukan berarti kita sedang tidak taat. Itu justru adalah tanda bahwa kita sama-sama memiliki organisasi itu, pelayanan itu, persekutuan itu, gereja itu. Ya, justru kalau kita selalu yes, maka kita sebetulnya sedang melepaskan tanggung jawab kita sebagai bagian atau sesama pemilik daripada organisasi itu, ya, pelayanan itu, dan seterusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan kemudian itu bisa berbeda-beda. Ya, saya pikir nanti di bagian berikutnya, saya pikir ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Boleh saya teruskan ya, Melda ya? Waktu kita ya, juga silakan, Bang. mau habis ya. Nah, Bang, Abang masih mute, Bang. Nah, dampaknya saya ada banyak ya, tapi saya ingin sarikan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah perpecahan, ya, pecahnya kesatuan di dalam organisasi itu. Kenapa akan ada gosip? Yang satu menggosip yang lain, yang satu menggosip yang lain. Kenapa? Karena toxic leadership itu tidak membuat organisasi itu menjadi transparan dan aman untuk berbicara secara terbuka. Lalu semuanya akan berbicara di belakang punggung masing-masing. Tapi tidak cukup berani untuk berbicara secara terbuka satu dengan yang lain. Lalu yang tumbuh adalah gosip. Nah, tidak ada organisasi yang akan bertahan untuk terus hidup di dalam kesatuan kalau gosip menjadi keseharian dari organisasi itu. Ya. Yang kedua adalah kritis yang agresif. Ya, kita mengkritik dengan mudah satu dengan yang lain. Masing-masing orang ingin mempertahankan diri. Ya.
Karena dia tahu kalau dia tidak bisa mempertahankan diri, dia akan menjadi bulan-bulanan di situ. Lalu yang satu dengan yang lain akan saling mengkritik. Ya, yang tumbuh adalah kritik-kritik yang pedas, ya, tidak konstruktif, tapi kadang-kadang bisa saling menyerang. Nah, kemudian juga nanti akan ada orang-orang di organisasi itu yang menjadi piaraan bos, peliharaannya, bos pets. Ya, orang-orang pets ini selalu ingin menyenangkan bosnya. Nah, akan muncullah budaya asal bapak senang. Ya, apa saja harus kita setujuin. Ya, jadi kalau orang Kristen akan mulai berpikir bahwa kerendahan hati itu sama dengan persetujuan setiap saat. Padahal rendah hati itu bukan berarti kita harus setuju apa saja yang dikatakan oleh orang yang memimpin kita. Ya, itu bukan kerendahan hati, itu adalah tidak bertanggung jawab namanya. Ya kan? Nah, jadi ada perpecahan nanti dalam organisasi. Berikutnya adalah stres psikologis. Ya. Kita mulai punya citra diri yang rendah, ya, self esteem yang rendah. Itu tadi karena kita sering ditakut-takutin, kita kehilangan kepercayaan, kalau salah kita dibully habis-habisan, ya, kita dianggap remeh dan seterusnya. Lalu self esteem kita akan rusak dengan sendirinya. Kita nggak punya percaya diri yang sehat. Ya. Berikutnya kita akan mengalami kelelahan, burnout. Nah, burnout ini sekali lagi, burnout itu tidak selalu berkaitan dengan volume pekerjaan. Burnout itu bisa terjadi karena tekanan pekerjaan, tidak peduli dia sedikit atau banyak. Ya, tapi kita tidak bekerja dengan happy, tidak bekerja dengan joy, tidak bekerja dengan rasa merdeka. Itu yang membuat kita burnout. Ya. Micromanage pasti akan membuat kita burnout. Ya. Kontrol yang berlebihan akan membuat kita burnout. Ya. Kita tidak pernah diberi apresiasi akan membuat kita punya low self esteem. Nggak pernah diapresiasi. Ya, awak ini apalah, nah, gitulah yang selalu kita bilang. Bos lah yang bos. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah saya menyebutnya brain drain. Brain drain ini sebetulnya adalah migrasi orang-orang pintar dari satu negara ke negara lain atau dari satu kota ke kota lain. Tapi saya menyebut ini menjadi awal dari orang-orang bagus akan meninggalkan organisasi itu. Yang stay biasanya adalah orang-orang yang memang memilih bahwa cara dia satu-satunya adalah mengadopsi budaya yang toksik itu sendiri. Yang kritis akan pergi. Ya. Dimulai dengan mulainya kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Ya. Kemudian tidak terjadi regenerasi pemimpin. Lalu akan terjadi orang-orang yang berhenti dengan cara tidak sehat, ya, unhealthy turnover. Tidak mungkin dalam sebuah organisasi tidak ada orang yang resign dan mundur. Tapi yang disebut dengan unhealthy itu tadi, orang berhenti karena burnout, orang berhenti karena dia tidak dipercaya, karena dia merasa direndahkan, lalu dia memilih karena dia merasa sudah menjadi korban gosip dan seterusnya. Ya. Jadi dia akan bilang, ya udahlah, that's enough. Lalu dia akan meninggalkan itu. Seperti ada yang pernah mengatakan bahwa orang bukan meninggalkan organisasi, orang meninggalkan pemimpin. Kalau dia merasa bahwa pemimpin dia menjadi orang, bukan lagi menjadi orang yang menolong dia, melindungi dia, melatih dia, memberdayakan dia, maka orang cepat atau lambat akan pergi. Ya, orang nggak akan stay di situ. Nah, yang berikutnya adalah Oke. Nah, bagaimana kita deal dengan toxic leader? Nah, saya memberikan 3 saran yang praktis. Yang pertama, kita harus membuat boundary, batasan yang jelas. Nggak usah terlalu dekat secara personal. Ya. Kalau mau stay ya, kalau mau stay. Ya, kalau kita mau coba stay. Kalau kita mau terus stay di situ, maka kita harus buat set boundary. Apa yang dia boleh urus, apa yang dia tidak boleh urus. Nah, set boundary itu bisa menjadi pilihan kita atau kita mendorong supaya mulai dibangun sistem yang jelas. Ya, mana yang menjadi tanggung jawab kita, mana yang menjadi tanggung jawab orang lain, mana yang menjadi wewenang kita, mana yang menjadi wewenang orang lain termasuk atasan kita. Ya. Dan itu harus clear. Kalau itu tidak dibuat dengan clear, maka cepat atau lambat kita akan menjadi victim daripada
kepemimpinan yang toksik. Ya. Set the boundary, buat batasannya. Berikutnya, dalam semua pembicaraan dengan si leader, catat, ya. Tapi harus dia tahu, bukan berarti catat diam-diam. Catat lalu bilang, Pak, Bu, hasil pertemuan kita tadi, hasil arahan Bapak, Ibu tadi kepada saya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak, Bu, tolong dikonfirmasi bahwa ini yang tadi kita bicarakan dan ini yang Ibu minta untuk saya lakukan dan saya sudah setuju melakukannya. Make the document. Kenapa? Karena kalau tidak, dia selalu akan berkilah. Nah, kalau dia bilang yes, kalau perlu bilang sama dia, boleh nggak Pak, kalau pakai WA bilang, tolong Pak dijawab bahwa ini sudah Bapak setuju, Ibu sudah setuju. Kalau mau pakai email boleh, tapi jangan pernah tidak membuat dokumentasi atas instruksi, atas arahan, atas kesepakatan. Catat. Dan harus disetujui, harus di-acknowledge oleh dia. Kalau tidak, jangan mau. Karena kalau tidak, nanti ada apa-apa, dia akan bilang, saya nggak ada bilang, saya nggak ada suruh, saya nggak ada sarankan. Kapan itu kita bicara? Toxic leader paling jago itu begitu. Nggak ada itu. Salah paham dia itu. Oh, dia aja kali begitu memahaminya. Nah, tulis everything. Oh, bukan itu yang saya maksud. Boleh nggak Pak, kalau gitu diperjelas? Yang poin mana yang Bapak maksud? Nah, gitu. Yang berikutnya adalah jangan pernah ragu untuk pushback. Pak, saya kira ini nggak bisa kita lakukan karena ada undang-undang yang melarangnya. Misalnya. Pak, kelihatannya kalau yang dari yang saya tahu, ini berbeda dengan apa yang menjadi policy perusahaan kita. Sepanjang yang saya tahu, kalau kita mau mengambil keputusan ini harus diputuskan secara bersama-sama, tidak boleh ini. Jangan pernah ragu. Kalau kita ragu melakukan itu, maka kita akan di-push terus sampai kita berada di tepi jurang. Dan kalau ada apa-apa, kita tinggal disepak sama dia. Lalu kita akan hancur sendiri. Jadi, buat batasan, dokumentasikan semua bentuk arahan, saran, nasihat, apa saja, dokumentasikan. Membuat kita capek, yes. Tapi itu juga menjadi pesan yang jelas sama dia bahwa dia nggak bisa sembarangan memanipulasi kita untuk kepentingan dia. Karena ada dokumennya. Itu akan membuat dia belajar lebih berhati-hati kepada kita. Lalu kita akan suruh teman kita yang lain. Wah, aku sakit kali. Oh, kalau saya buat dokumentasi. Oh ya, iya. Gimana kau buat? Aku buat begini. Besok kita buat begitu, dia lama-lama mulai lebih hati-hati. Tanpa dia sadar. Mungkin kita akan menjadi orang pertama yang disingkirkan ya kalau dia tahu bahwa kita menularkan itu. Tapi at least kita sudah mulai menanamkan sebuah praktek baik untuk memperbaiki cara dia memimpin. Jadi kalau kita melakukan 3 hal ini, kita sebetulnya sedang menolong orang lain yang terjangkit penyakit toxic leadership ini untuk pelan-pelan bisa berubah. Ya. Sekali lagi saya bilang tadi, apa yang membuat dia terus menjadi toxic adalah kalau kita tidak merubah cara kita dipimpin. Kita nggak berubah cara kita dipimpin. Kita biarkan dia memimpin dengan cara yang salah, karena kita tidak memberi respon yang berbeda. Nah, teman-teman, saya kira saya ingin berhenti di sini, dan ini menjadi akhir dari sesi yang ingin saya sampaikan kepada kita pemaparannya. Saya kembalikan ke Melda. Oh, sorry. Kok jadi saya lupa. Tapi ini nanti kita tinggalkan aja untuk yang terakhir. Untuk bahan bacaan. Kan silakan. Nah, pemaparan saya ada di sini sampai sini selesai. Silakan Kak Melda. Ya, sebenarnya dari segi waktu kita sudah selesai ya Bang, jam 9. Abang masih mute? Bisa interaksi atau kita akhiri? Tergantung kesepakatan partisipan Bang. Ini demokrasi. Saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Ya, kakak abang dan teman-teman. Bang Effendi maksudnya interaksi tadi, oh sharing ini ya, tapi di luar. Bukan. Apakah kita ada tanya jawab lagi? Gimana kakak abang dan teman-teman? Masih adakah yang mau bertanya? Menunggu keputusan boleh boleh saya?
Ya, silakan Bang Tija. Sambil menunggu diskusi apakah masih boleh bertanya atau tidak boleh bertanya, saya bertanya aja sambil nanti kalian mikirkan boleh bertanya enggak gitu ya. Jadi Oke, Bang. pertanyaannya untuk Bang Fendi ini adalah gini. Apalah sisi yang bisa kita manfaatkan dari seorang toxic leader? Makasih. Inilah susahnya ada Bang Tiji nih. Jadi capek kita mikir jawabannya. Mungkin ada banyak kali ya menurut saya ya. Kalau kita ingin belajar apa artinya memikul salib mungkin Bang. Kita akan merasa dipimpin oleh orang seperti ini. Tapi juga barangkali belajar menumbuhkan sikap kritis yang positif ya kepada orang yang kita pimpin seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita belajar lebih dewasa untuk bersikap kepada orang yang memimpin dengan cara yang tidak dewasa. Jadi kita mempraktekkan kedewasaan sebagai seorang pemimpin, seorang yang pengikut. Ya, jadi kita sebetulnya kalau kita jujur, toksik ini kalau bahasa persekutuan mungkin adalah pemimpinnya nggak dewasa. Nah, bagaimana caranya menolong adalah kita mempraktekkan perilaku yang lebih dewasa sebagai orang yang dipimpin. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita menularkan hal yang sama kepada dia. Itu sih menurut aku salah satu sisi yang kita bisa belajar dari dia. Di samping yang terakhir, kalau menurut saya akan selalu mengatakan bahwa kalau orang ini bisa terjerumus kepada toxic leadership, maka saya pun bisa terjerumus. Nah, karena itu saya harus mencari jalan atau saya harus membangun sebuah ekosistem lingkungan saya yang mencegah saya atau menjaga saya supaya saya tidak jatuh kepada toxic leadership. Nah, kalau saya melihat sih dari beberapa hal yang saya bisa lihat, biasanya toxic leadership ini subur karena si leader tidak punya sistem akuntabilitas yang jelas, kalau menurut saya, Bang. Jadi mungkin kita belajar bahwa kalau saya ingin menjadi seorang pemimpin yang tidak toksik, saya harus membangun sebuah sistem akuntabilitas yang transparan. Karena kalau tidak, pasti saya akan tergoda untuk menjadi toksik. Nah, Bang Tiji pasti bisa bersaksi bahwa kepemimpinan itu memang sangat menggoda untuk mempraktekkan hal-hal yang toksik. Karena itu sangat dekat dengan naluri keberdosaan kita. Ya kan? Kita ingin dipuji, kita ingin disanjung, kita ingin memuaskan hasrat kita dan desire kita gitu. Jadi kalau saya sih merasa itu yang kita mungkin bisa belajar ya. Dari sisi apa yang kita bisa dapat atau kita pelajari yang positif dari seorang pemimpin yang toksik yang memimpin kita. Kalau saya gitu sih, Bang. Menurut Abang sendiri gimana? Satu mungkin gak enak bahasanya, tapi akan selalu akan ada satu celah di mana kita bisa dalam tanda kutip memanfaatkannya dari kebutuhannya dia gitu kan. Need-nya dia kan dia jadi ini triumph, jadi raja gitu, punya nama dan seterusnya. Saya jadi kepikiran tadi, visi dan misi bagi saya rumah sakit lah contohnya ya. Visi misi rumah sakit sebenarnya dan keselamatan pasien menjadi tujuan utama di dalam layanan kesehatan. Selama saya bisa mencapai misi visi perusahaan rumah sakit dengan cara membuat dia senang dan dia dapat nama oke lah gitu ya, dapat nama oke, tapi paling tidak niat kita untuk memajukan perusahaan, keselamatan pasien bisa bagus, anggaran rumah sakit bisa lancar gitu, biarin aja lah gitu. Lembu punya susu, Benggali punya nama ya boleh aja lah, nggak apa-apa gitu. Di lain waktu nanti kita akan arahkan perilaku perusahaan untuk sekaligus yang tadi yang Fendi bilang memang bahwa kita memang harus kasih batasan, kemudian
punya tujuan, kemudian menetapkan pencatatan dokumen, dan memang ada demarkasi yang bisa kita katakan sampai di sini variannya boleh, tapi batas itu jika ya, tidak. Jadi memanfaatkan memang ya itu kebutuhannya gitu, dia butuh banget gitu, ya udah kasih aja, yang penting dulu pelayanan dan misi perusahaan bisa tercapai. Jadi itu politik kayak transaksional ya, kita biarkan dia, Betul. kita beri dia apa yang dia mau, lalu dia cenderung akan selalu memenuhi apa yang kita mau. Ya. Walaupun yang kita mau ini baik. Yang positif. Ya. Transaksional berarti, trade off, menarik juga ya. Nah, apakah secara etika Kristen yang kritis, apakah itu baik gitu, Bang? Kita memanfaatkan mamon. Iya. Itu sebuah pendekatan yang pragmatis kan sebetulnya. Betul. Iya. Menarik juga itu. Nah, apakah itu tidak akan beresiko bahwa satu waktu kita juga akhirnya akan addicted dengan itu, terbius dengan kebiasaan itu, karena perlahan-lahan nanti kita akan tahu bahwa sepanjang kita memenuhi ekspektasi dia, maka dia akan selalu approve apa yang kita mau, lalu kita akan mempunyai jebakan buat diri kita sendiri bahwa satu waktu kita akan terjebak untuk melakukan apa yang sebetulnya tidak lagi positif. Ya, memang setiap kali kita bicara politik perusahaan, ya harus tetap ada batasan yang mengatakan sampai di sini kita bisa. Gitu. Tidak boleh lebih jauh dari situ. Ya. Jadi harus tahu ya di mana kita boleh, di mana batas maksimal kita mengambil langkah-langkah pragmatis itu. Iya. Ya, setuju. Tapi ini pertanyaan keduanya. Tadi udah sampai kepada keputusan boleh bertanya atau tidak. Ingatkan aja. Makasih. Udah lupa rapat gara-gara Abang. Sudah terjadi, Bang. Keputusan mendahului. udah lupa rapat itu gara-gara pertanyaan ini. Ya, memang membahas tentang leadership ini sangat ini ya, Bang ya. Bang TJ ada pertanyaan yang kedua itu. Masih ada Bang TJ. Udah cukup. Terima kasih. Okay, tapi saya pembicaraan malam ini inspiring kok. Mantap. Terima kasih. Mungkin jika teman-teman kakak abang dan teman-teman memiliki beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, kita bisa aja kok sediakan sesi berikutnya dengan judul yang mungkin kira-kira menjawab pertanyaan abang dan kakak. Di feedback tadi lah tempatnya kakak dan abang menyarankan. Oleh karena itu, Bang, kita akan mengakhiri sesi ini karena secara sains otak itu sebenarnya jam 9 udah agak menurun fungsinya. Oke. Ya. Sekali lagi kami sangat mengucapkan terima kasih kepada kakak abang dan teman-teman untuk waktunya yang sudah join hari ini, dan terus kepada Bang Effendi juga yang sudah menaburkan pengetahuan lah kepada kami supaya kami bisa meminimalisir tanda-tanda toksik yang ada di dalam diri kami ketika nanti kembali bekerja, besok kembali bekerja. Kita akan menutup sesi ini ya Bang ya, abang dan teman-teman, kita akan berdoa. Bolehkah kami meminta kesediaan dari Bang Mansen Simbolon untuk menutup pertemuan kita ini, Bang? Boleh. Tapi tadi Randy sepertinya mau ada closing statement, Kak. Iya. Oh, yang belum ya, Bang. Oke, silakan, Bang. Nggak ada closing statement sih. Izinkan saya, mungkin ini saya cuma mau sharing yang ini kali ya. Jadi ada satu hal yang menarik saya kira yang disampaikan oleh Kristus kepada kita ya. Jadi dia, let me see, where is it? Nah, jadi mungkin ini menjadi nutrisi buat pikiran kita malam ini sebelum kita tidur. Dia bilang, Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu. Jadi menjadi besar itu sendiri nggak salah ya. Tapi Yesus mengatakan sesuatu yang paradoks. Kamu boleh menjadi besar, tapi
jalan menuju besar itu adalah lewat melayani. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, ini mencari glory kan? Di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, ini Yesus memberikan sebuah paradoks. Dia menyadari bahwa semua orang pengen besar dan pengen terkemuka. Tapi jalan yang dia sarankan adalah jalan yang berlawanan dengan itu. Dia mengatakan bahwa kebesaran sejati itu adalah ketika seorang menjadi pelayan, dan keterkemukaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita menghamba untuk semuanya. Ini menjadi sebuah pikiran yang sangat paradoks. Yesus tidak menyangkal keinginan itu, tapi dia mengajak kita untuk memenuhi keinginan untuk menjadi besar dan terkemuka itu lewat jalan yang tidak populer. Kenapa? Karena dia memberi teladan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Selalu kita berpikir bahwa jalan besar itu adalah jalan naik ke atas. Tapi Yesus kemudian mengatakan bahwa jalan menuju besar dan jalan menuju terkemuka itu adalah jalan menurun, bukan jalan naik. Ya, jalan menuju ke bawah. Dan ini mungkin menjadi sebuah refleksi yang menarik buat kita. Ya, jadi ini akan menjadi sebuah misteri perjalanan rohani kepemimpinan kita, bagaimana kita menemukan kepuasan kita ingin menjadi besar lewat penyangkalan diri, dan menemukan pemenuhan terhadap keinginan kita ingin dikenal lewat menghamba bagi orang lain. Itu jalan yang sangat paradoks, tapi ini menjadi sebuah ajakan dari Mesias, dari Kristus, dari Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Jadi, apakah ini bisa akan membuat kita menemukan kepuasan dan keinginan menjadi besar dan terkenal itu? Saya kira ini hanya akan kita jawab kalau kita memulai perjalanan itu dan menjalaninya dan tekun, dan mungkin dan kelihatannya baru akan di ujung perjalanan itulah kita akan menemukan misteri yang ditawarkan oleh Kristus kepada orang-orang yang mengikut Dia. So, saya kira saya ingin menutupnya di situ. Menjadi penutup yang baik untuk mengantar Bang Mansen untuk menuntut kita dalam doa. Silakan Bang Mansen.